Saya hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan dalam pasal 6 di dalam bilangan pasal 6 ini. Em, Beberapa bulan lalu saya pernah membagikan ayat-ayat ini juga. Malam hari ini saya ingin membagikan tapi saya ingin menekankan pada ayat yang 26. Bilangan 6:24, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. 25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. 26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam ayat 23-nya disebutkan bahwa eh, beginilah engkau akan memberkati umat Israel. Jadi ini adalah berkat yang dilakukan oleh imam untuk memberkati orang Israel. Nah, kalau kita lihat di sini, eh, waktu itu saya pernah bicara mengenai ini melambangkan Allah Tritunggal, Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, sekarang kita lihat yang kalau ayat dari mulai dari 24 ya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Waktu 25-nya dia bilang, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Ya. Jadi ada tingkatan ya dari Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau. Sekarang Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, makin dekat ya. Dari dia memberkati engkau, melindungi engkau secara lebih gede, sekarang dia menyinari engkau dengan wajahnya. Jadi seperti kitab Wahyu mengatakan di sana tidak ada lagi matahari karena Allah lah yang menjadi mataharinya. Di sini dia bilang Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Jadi wajah Allah itu membawa terang, membawa sinar, menyinari kita, ya, menyinari umatnya dengan kasih karunia. Seperti kita kalau berdiri di tengah jalan atau di tengah lapangan, kita mendapatkan sinar matahari, ya, kita mendapatkan sinar matahari. Demikian eh, analoginya atau persamanya seperti itu. Jadi Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Seperti kita mendapat sinar matahari, demikianlah Tuhan menyinari kita dengan wajahnya. Nah, dari wajahnya Tuhan yang menyinari kita, kita mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Sekarang lebih dekat lagi. Ya, tadi dari memberkati, melindungi, lalu mendekat, menyinari. Lalu sekarang Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Ini luar biasa kalau kita bisa mengalami ini. Kita bayangkan, misalnya ada satu anak yang sedang dalam ketakutan. Dia lari pulang ke rumah, lalu dia buka pintu. Di sana ada papanya yang berdiri atau sedang duduk, dan dia berhadap-hadapan dengan papanya. Papa itu menghadapkan wajahnya kepada anaknya. Ada apa, nak? Sambil memandang anaknya. Anaknya itu begitu lihat muka papanya, melihat wajah papanya, pasti mendapatkan ketenangan, ya. Walaupun tadi dia dari luar dia ketakutan dikejar-kejar siapa, begitu lihat wajah bapaknya itu dia mulai menjadi tenang, mendapatkan perlindungan. Ah, melihat wajah bapaknya itu dia merasakan wah ini kekuatan. Saya tidak takut karena ada papa saya. Ya, ada papa saya yang bisa melindungi saya, mensupport saya. Jadi saya nggak takut. Jadi waktu kita merasakan Tuhan itu dari dia berkati, melindungi, dia menyinari kita dengan wajahnya. Sekarang lebih dekat lagi. Wajahnya yang dihadapkan kepada wajah kita. Ya. Dia menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kita damai sejahtera. Itu adalah berkat yang Tuhan sediakan untuk umatnya. Sekarang kita adalah umat Allah. Karena itu kita pun berhak atau kita pun bisa menerima damai sejahtera dari Allah. Ya karena dia menghadapkan wajahnya kepada kita dan dia memberikan kita damai sejahtera. Nah, saya ingin menitik beratkan sedikit pada damai sejahtera ini. Kalau di dalam bahasa Indonesia, damai sejahtera diterangkan bahwa damai, damai itu tidak ada perang. Berarti, oh ini sekarang masa damai, berarti nggak ada perang, tidak ada kerusuhan, ya.
Ada damai, sekarang kita boleh hidup damai-damai. Aman, ya. Nggak ada perampok, nggak ada pencuri. Wah, aman-aman tuh kita hidup damai. Atau tentram, tenang. Ya, damai, tenang, tentram. Keadaan yang tidak bermusuhan. Kita udah berdamai nih, kita hidup rukun. Tidak ada tidak ada apa namanya? Tidak ada permusuhan, tidak ada pertikaian, hidup damai. Ya. Nah, tetapi di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibrani, shalom, shalom itu damai. Ya, definisinya ada completeness dalam bahasa Inggris, complete, ya, complete apa namanya, full. Soundness itu apa namanya, eh, dalam kondisi aman, ya. Welfare itu sejahtera, peace itu damai, completeness juga dalam dalam bilangan itu komplit, penuh, ya, tidak ganjil, penuh. Ya, ini safety, aman. Tadi tadi ada soundness secara umum, secara soundness di dalam badan kita. Ada apa namanya, eh, tidak kekurangan apapun di dalam tubuh kita. Ya, ada kesejahteraan, ada kesehatan, prosperity, makmur. Ya, ada ketenangan, ada kepuasan, contentment itu puas. Ya, ada rasa cukup. Ya, lalu ada rasa aman atau pertemanan, hubungan antar manusia yang ada damai. Spesial lagi dengan Allah itu, kita memiliki perjanjian damai dengan Allah. Ini namanya God specially in covenant relationship. Spesial kita memiliki apa namanya, perjanjian, hubungan perjanjian dengan Allah. Jadi damai yang tadi di ayat 26 itu bilang Allah menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Nah, di sini dituliskan kita memiliki perjanjian yang spesial, hubungan perjanjian yang spesial dengan Allah kita. Ada damai sejahtera yang Allah berikan kepada kita. Yang terakhir, damai dari peperangan. Jadi di dalam perjanjian damai ini, di dalam berkat damai ini, terkandung di dalamnya bukan saja tenang, bukan saja kepenuhan, bukan saja kesehatan, bukan saja kemakmuran, bukan saja ketenangan, tapi ada hubungan yang erat di dalam perjanjian dengan Allah kita. Itu sesuatu yang luar biasa. Sebagai anak Tuhan kita bisa mendapatkan seperti perjanjian damai ini yang dunia tidak bisa memberikan. Yang beda sekali dari dunia. Orang dunia itu yang orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, mereka tidak bisa mendapatkan damai seperti ini yang kita dapatkan. Mari kita lihat di dalam firman Tuhan, ketenangan di dalam hal apa sih? Coba kita lihat di dalam dua raja-raja, ini bicara mengenai Elisa. Jadi waktu orang Aram itu perang sama orang Israel, tiap kali kalau mau perang, Elisa bilang sama Raja Israel, kamu menghadang dia sini sini sini, so tentara Aram ada di sini sini sini. Jadi tiap kali si Aram itu mau ke kiri, dihadang ke kiri, kalah. Dia ke kanan, dihadang ke kanan, kalah. Jadi rajanya bilang, ini kayaknya ada ini nih, apa namanya, pengkhianat di dalam kita nih. Siapa ya yang suka memberitahukan siasat kita kepada orang Israel? Lalu anak buah dia bilang, bukan raja, tetapi karena di Israel ada nabi yang suka ngomong. Kalau gitu cari nabinya, dia ada di mana? Oh, dia ada di Dotan. Nah, rajanya mengutuslah kereta-kereta kuda untuk mengurung kota Dotan ini. Nah, datanglah ayat 14, maka dikirimnya lah ke sana kuda-kuda kereta dan tentara yang besar. Em, Sampailah mereka pada waktu malam lalu mengepung kota itu. Ya, jadi kota Dotan ini dikurung. Ketika pelayan abdi Allah bangun pagi-pagi dan pergi keluar, maka tampaklah suatu tentara dengan kuda dan kereta ada di sekeliling kota itu. Lalu berkatalah bujangnya itu kepadanya, celaka tuanku, apa yang akan kita perbuat? Si bujang ini melihat kereta kuda yang mengelilingi kota itu, mengepung, ketakutan dia. Ya, tetapi jawab Elisa, jangan takut, sebab lebih banyak yang menyertai kita daripada yang menyertai mereka. Lalu berdoalah Elisa.
Ya Tuhan, bukalah kiranya matanya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Jadi kalau kita memandang hanya dengan pandangan fisik, mata fisik, kita tidak akan melihat apa yang Elisa lihat. Elisa melihat dengan pandangan rohani dan dia tahu bahwa Allah itu mengelilingi dia, melindungi dia, memagari dia. Dengan apa? Kereta berapi. Yang tadi dia bilang kereta kuda. Ayat 15, suatu tentara dengan kuda dan kereta. Ya, ini sekarang yang ngeliling dia lagi kuda dan kereta berapi, lebih hebat lagi ya yang melindungi atau memagari si Elisa ini. Makanya lihat Elisa tenang. Kenapa? Ada damai sejahtera di dalam dia. Karena dia tahu ada Allah yang melindungi dia. Dia tahu ada Allah yang memberikan dia kemenangan. Sehingga di dalam peperangan ini dia itu tenang. Ada damai sejahtera di dalam Elisa ini. Bujangnya tidak tahu. Jadi dia tidak ketakutan. Dia berada di dalam ketakutan. Ya, celaka Tuanku, apakah kita berbuat? Apakah kita mesti melarikan diri? Atau bagaimana? Atau ngumpet? Atau seperti apa? Tapi Elisa berkata, jangan takut, buka matanya. Udah dilihat tenang juga. Ada damai. Ada damai di dalam peperangan. Ya. Lalu kita lihat lagi, ada lagi di dalam kisah 27, ini cerita pengalaman Paulus waktu dia dengan kapal eh, sedang eh, dalam perjalanan menuju Roma. Ayat 21 dia bilang, dan karena mereka beberapa lamanya tidak makan, berdiri Paulus di tengah-tengah mereka dan berkata, saudara-saudara, jika sekiranya nasihatku dituruti, supaya kita jangan berlayar dari kereta, kita pasti terpelihara dari kesukaran dan kerugian ini. Tetapi sekarang, juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu, tabahkanlah hatimu, saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Kita lihat di dalam perjalanan mereka, tadinya mereka Paulus bilang jangan kita di sini stop di pulau ini, tapi karena mengejar waktu si nakodanya atau eh, ya nakodanya atau kepala pasukannya mau cepat, jadi mereka berangkat. Tapi mereka menghadapi angin badai, kapalnya akhirnya terapung-apung tanpa arah ya. Jadi karena ada badai, ada ini ketakutan dan mereka nggak makan. Nah, Paulus berdiri. Dia bilang, kalau sekiranya nasihat saya diikuti, kita nggak akan menghadapi bahaya badai ini. Kalau di tengah laut, apalagi zaman dulu, ya kapal-kapal yang liwat kan tidak sesering kapal-kapal ini bisa ada aja kapal yang liwat ini sekali-sekali ada kapal sekali-sekali apa. Jadi begitu tenggelam habis kita udah mati aja. Jadi mereka menghadapi tenggelamnya kapal, ya kapal yang akan karam dan akan beresiko terhadap nyawa mereka. Ya, tapi Paulus bilang, tetapi dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, ya, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Jadi di dalam menghadapi situasi yang demikian, Paulus memiliki damai sejahtera. Karena dia bilang, tadi malam malaikat dari Allah, Allah yang saya sembah, menjadi kesaksian bagi orang-orang kapal ini. Berdiri, apa namanya, yaitu Allah dari yang aku sembah sebagai miliknya berdiri di sisiku. Dia berkata, jangan takut. Ya, seperti Tuhan Yesus sering berkata, jangan takut, ini aku. Ada damai sejahtera. Makanya Paulus ini dalam menghadapi badai eh, maut sekalipun, dia tetap memiliki damai sejahtera. Ya, ayat-ayat selanjutnya, akhirnya Paulus memecahkan roti dan membagi-bagikan roti supaya mereka makan.
supaya mereka tenang, punya tenaga, ya. Dan cerita yang akhir cerita kita tahu bahwa akhirnya mereka bisa menemukan Pulau Malta, lalu mereka bisa melanjutkan perjalanan mereka. Tetapi di dalam ayat-ayat ini kita bisa melihat bahwa Paulus, walaupun di dalam resiko tengkaram kapal, tapi dia tetap memiliki damai sejahtera. Karena ada Allah yang senantiasa beserta dengan dia. Sekarang kisah 7. Kisah 7 54. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan kertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota lalu melemparinya. Dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut, ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah bertanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan jang dengan perkataan itu, meninggallah ia. Saudara kita melihat tadi, waktu di dalam peperangan, ya, waktu diserang, di dalam serangan musuh, Elisa tenang, punya damai. Paulus pun demikian. Untuk mengalami kapal karam, resiko kapal karam, dia tetap memiliki damai sejahtera. Sekarang kita melihat Stefanus yang dihadapkan dengan rajam batu, akan dirajam batu sampai mati. Dia tetap tenang. Dia bilang sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan terimalah rohku. Di atasnya lagi dia bilang, aku melihat anak manusia duduk di atas sebelah kanan Allah Bapa. Jadi sementara dia mengalami resiko untuk mati, menghadapi kematian, dia tetap tenang, malah bisa berdoa supaya Tuhan mengampuni mereka yang melempari dia dengan batu. Saya eh, apa namanya suka berpikir gimana rasanya orang yang mati di rajam batu, bagaimana rasanya? Dilempar batu ke kepala kita pecah, oh, kita sakit. Dada dilempar, pak, kena batu itu sakitnya minta ampun. Jadi matinya bukannya mati sekali. Kalau misalnya yang kita nonton sering di video itu orang dihukum mati ditembak kepalanya dia bilang tos sekali aja langsung nggak berasa apa-apa. Atau orang yang dihukum mati pakai apa jerat lehernya digantung begitu tali dilepas tuh nggak ada nafas langsung mati. Tapi kalau ini bisa mungkin setengah jam baru mati. Batu lempar terus lempar lempar sampai mungkin kepalanya udah pecah, darah di mana-mana, habis darah baru mati. Beda sekali kalau orang mati dengan dirajam sama orang yang mati ditembak mati digantung, ya. Yang lebih manusiawi disuntik mati, ya nggak berasa. Atau orang yang dulu dihukum dengan listrik, ya bangku listrik, mati. Kalau ini dilempar dengan batu, ya itu penderitaannya itu begitu dahsyat. Tapi dia tetap memiliki damai sejahtera. Ya Tuhan, Yesus terimalah roh, ya. Dengan suara yang janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka dan dengan perkata itu meninggallah ia. Jadi orang yang memiliki damai sejahtera, dia tidak takut menghadapi apapun juga. Di dalam menghadapi kondisi ekonomi kah? Di dalam menghadapi kondisi penyakit kah? Di dalam kondisi menghadapi kematian kah? Di dalam kondisi menghadapi kondisi keluarga yang kacau balau kah? Atau di dalam kondisi apapun juga. Kalau damai sejahtera Allah ada di dalam kita, kita bisa menahan diri, tetap tenang, karena ada Allah yang memberikan damai sejahtera kepada kita. Dia adalah sumber damai sejahtera kita. Di dalam Mazmur 23, em, Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, tidak kekurangan aku. Lalu dia bilang, walaupun aku berjalan dalam lembah-lembah kekelaman. Di dalam terjemahan lama dia bilang, walaupun aku berjalan di dalam lembah-lembah maut, aku tidak takut.
karena engkau beserta aku. Itu damai sejahtera yang luar biasa. Menghadapi maut pun, ya. Karena dia bilang, engkau yang menyediakan hidangan di depan musuhku. Di depan musuh yang lagi mau nyerang kita, dia menyediakan hidangan. Si, si Daud bisa makan dengan tenang karena ada damai sejahtera dari Allah. Sekarang kita lihat di dalam Matius 11:28, Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan ini bahasa Inggris dia bilang rest, istirahat. Ya, tadi ada peace, istirahat, damai sejahtera. Ya, Tuhan Yesus yang memberikan kita damai sejahtera. Yohanes 14:27 dia bilang, damai sejahtera ku tinggalkan bagi. Damai sejahteraku yang kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi kalau kita memiliki damai dari Allah yang Tuhan Yesus tinggalkan bagi kita, dia bilang, damai yang kuberikan kepadamu tidak sama seperti apa yang dunia berikan. Dunia bisa memberikan damai sejahtera, tapi damai sejahtera yang sementara, tidak kekal. Tetapi damai yang Tuhan Yesus berikan kepada kita itu ada damai sejahtera yang melebihi apapun juga. Karena dia berkata, jangan gelisah dan gentar hatimu. Jadi, kalau kita memiliki damai dari Allah, dari Tuhan Yesus Kristus, kita tidak akan gentar. Karena dia bilang, Yohanes 16:33, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia, kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia dengan salibnya di atas Golgota. Karena itu apapun yang bisa kita hadapi di dalam dunia ini, ada kesulitan apapun juga, ada tekanan apapun juga. Ingat, Yesus memberikan kita damai sejahtera. Ya, walaupun dia bilang di dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkan hatimu. Ya, kita harus menguatkan hati kita dan memohon damai sejahtera dari Roh Kudus turun ke dalam kita, tinggal di dalam kita. Roh Kudus itu tinggal di dalam kita dan memberikan kita damai sejahtera yang keluar. Roh Kudus masuk di dalam kita, damai sejahtera itu keluar dari kita. Sehingga kita, apapun yang terjadi, sakit pun, menghadapi kematian pun, kita punya damai sejahtera. Karena kita tahu kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Kalau orang yang tidak memiliki pengharapan, dia tidak bisa memiliki damai. Dia akan susah tidur, dia takut mati, apapun juga itu. Tapi kalau kita memiliki damai sejahtera dari Allah di dalam Roh Kudus, kita tahu kematian itu tidak bisa menghalangi kita. Mati pun kita sudah masuk surga. Jadi kita punya damai, kita tidak akan takut. 2 Korintus 13:11, akhirnya, nah akhirnya, saudara-saudaraku, bersukacitalah, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, dan hiduplah dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi pada akhirnya, ya, biar kita bersukacita senantiasa, hidup di dalam kesempurnaan dan sehati sepikir, dan hiduplah damai dalam damai sejahtera. Maka Allah sumber damai sejahtera. Jadi Allah itu sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kita. Roh Allah itu turun di dalam kita, tinggal di dalam kita, dan memberikan damai sejahtera kepada kita. Jadi apapun kondisi kita, biar kita boleh memohon, Tuhan, hadapkanlah wajahnya kepadaku dan memberikan aku damai sejahteramu. Supaya aku bisa menang terhadap segala pencobaan, segala ujian, dan apapun yang datang, aku tetap bisa memiliki damai sejahtera dari Engkau. Akhir dari ini saya ingin menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Dia Damaiku. Saya akan nyanyikan dalam bahasa Indonesia dulu, nanti bersama-sama kita nyanyikan dalam bahasa Mandarin.
Dia damaiku, segala tembok diruntuhkan. Dia damaiku, dia damaiku, dia damaiku. Segala tembok diruntuhkan. Dia damaiku. Yesus damaiku. Serahkan dirimu. Dia peliharamu. Dia damaiku. Yesus damaiku。他使我平安，所有墙壁都被拆毁。他使我平安，耶稣使我平安，他使我平安，所有墙壁都被拆毁。他使我平安，耶稣使我平安，交托所有给他，他会看顾你。他使我平安，耶稣使我平安。Barang siapa yang tidak memiliki damai, mungkin berada dalam hidup, dalam peperangan, kesulitan, kesusahan, sakit penyakit, penderitaan, atau bahkan menghadapi maut sekalipun. Percayalah, Yesus adalah damai kita. Dia adalah sumber damai kita yang memberikan kita damai sejahtera dan ketenangan dan perlindungan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati.